Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Clarissa Prama Putri dengan NIM 2007393 dari kelas Arsitektur 2020B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review poster tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai poster saya Embara Evolo dengan judul Ice Making Skyscraper for the Arctic Ocean yang dirancang oleh Luang, Suang Jianghe, Ning He, Yojie LV, dan Lim Min Wang. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa bangunan ini dirancang, yaitu lautan es bukan hanya wilayah yang dingin tanpa satu alasan, namun memiliki peran penting dalam mengatur iklim bumi, karena permukaan putih pada bumi atau bongkahan es dapat menurunkan suhu bumi dan merefleksikan kembali sinar matahari yang sampai pada permukaan. Namun, lautan es juga dapat menyerap lebih dari 90% panas matahari yang membuat suhu akan meningkat sehingga es akan mencair. Dari tahun ke tahun, pemanasan global merupakan permasalahan yang dihadapi oleh bumi. Di bagian utara dan selatan bumi yang berisikan lapisan es secara alami semakin berkurang karena permasalahan tersebut. Lapisan es yang sudah ada berkurang 95% selama 40 tahun ke belakang dan diperkirakan akan habis pada tahun 2040. Dari situlah suatu bangunan dirancang untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan bangunan pembentuk es berenergi rendah. Dengan metode mengurangi kandungan garam pada air laut untuk pembekuan air secara alami. Dengan metode membuat bongkahan es yang besar secara lapis demi lapis berbentuk poligon dengan ukuran 1.600 meter kuadrat dan mempunyai ketebalan 5 meter dengan hanya 5 hari. Mengapa dibuat secara poligon? Karena bentuk poligon mudah dibentuk, namun tidak mudah dihancurkan. Lalu, pada poster pertama, dibagi menjadi 2 grid dengan grafis bangunan yang lebih dominan, ukurannya menunjukkan bahwa bentuk bangunan yang dirancang dengan nama bangunan tersebut di bagian kiri atas. Lalu di bagian sebelah kanan dibagi lagi menjadi 2 grid dan grafis yang bersebelahan dengan kalimat menjelaskan isi kontennya. Pada pose pertama, alur membacanya dari kiri dengan memperlihatkan grafis lalu kanan atas, kemudian turun ke bawah. Pada poster ini memiliki alur yang jelas cara membacanya dan isinya pun demikian. Dimulai dari jelaskan latar belakangnya, yaitu pengambilan nama bangunan yang diambil dari mitologi Norse, yaitu dewi perempuan yang bernama Rinda. Latar belakang permasalahan yaitu pemanasan global, hingga ke konsep yang diambil dan cara kerja bangunan tersebut. Posisi tulisan pada poster memiliki konsistensi untuk heading dan subheading menggunakan rata kiri dan untuk body text menggunakan rata kanan dan kiri sehingga tulisan yang disampaikan jelas dan rapi, mudah dibaca. Penggunaan font pada poster pertama adalah sans serif pada heading, subheading, dan body text, sehingga memberikan kesan santai dalam menjelaskan isi konteks sehingga mudah dipahami oleh yang membaca. Namun, pada teks subheading dan body text tidak memiliki perbedaan yang kontras dalam ketebalan, hanya penggunaan huruf kapital yang membedakan pada subheading dan body text. Poster pertama ini juga memiliki jarak penulisan yang sama sehingga dapat dibaca dengan mudah. Penggunaan pada pose pertama ini, penggunaan blue tone mendominasi dan warna putih menyesuaikan dengan suasana lokasi bangunan sehingga dapat memberikan kesan dingin hanya melalui visualisasinya saja.
Grafis yang diberikan pada poster pertama juga disajikan secara realistis dan detail, lalu grafis yang sederhana namun jelas dalam penjelasan di sebelah bagian kanan, sehingga dapat mudah dibaca dan menarik untuk dilihat. Lalu, pada poster kedua, dibagi menjadi 3 grid. Pada grid pertama, menampilkan bentuk bangunan secara 3 dimensi, yang diperlihatkan bagian bawah bangunan dari bawah laut. Bagian grid kedua menjelaskan mengenai struktur dari bangunan, dimulai dengan penjelasan penggunaan energinya, lalu mode pembuatan es, alat pemurnian air pada bangunan tersebut, lalu pada bagian ketiga, grid ketiga, visualisasi 3 dimensi suasana bangunan, baik dari eksterior maupun interiornya. Alur yang digunakan pada poster kedua juga mulai dari atas kiri ke bawah, lalu ke kanan atas untuk menjelaskan penjelasan struktur secara jelas, serta ditampilkan gambar-gambar yang menjelaskan struktur bangunan tersebut. Lalu poster ini memiliki konsistensi subheading dan body text rata kanan-kiri sehingga tertata rapi dan mudah dibaca sama seperti pada poster pertama. Untuk font yang digunakan juga sama dengan poster pertama, yaitu jenis sans serif pada heading, subheading, dan body text. Dalam penjelasan struktur, penggunaan kalimat memiliki jarak yang konsisten dalam pembahasan, sehingga terbaca dengan jelas oleh pembacanya. Warna putih lebih dominan pada poster kedua karena untuk penjelasan struktur, sehingga dapat mudah dibaca oleh pembaca. Namun, masih ada warna biru yang dominan pada visualisasi grafisnya seperti pada grid bagian pertama, yaitu memperlihatkan bagian bawah lautnya. Kesimpulannya, pada poster ini sudah bagus dan mudah dimengerti oleh pembaca karena alur dan penjelasan yang mudah dipahami dan menampilkan grafis yang terlihat seperti nyata sehingga mudah dibayangkan walau hanya sekedar visualisasi 2 dimensi. Lalu kemudian pada poster kedua juga dijelaskan strukturnya pada bangunan tersebut sehingga dapat dibayangkan apa saja fitur yang digunakan pada bangunan tersebut. Lalu penjelasan yang mudah dipahami dengan menyatukan arsitektur dengan sains, sehingga bangunan tersebut dapat menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan di awal, yaitu permasalahan global. Dengan bangunan ini diharapkan juga dapat membuat bumi lebih baik lagi dan dapat membantu permasalahan bumi. Pada review poster yang saya buat ini, masih banyak terdapat kekurangan, seperti kesalahan pengejaan kata dan kurangnya kata pada suatu kalimat, dan juga terdapat kalimat yang tidak konsisten pada jarak katanya sehingga memaksakan untuk menggunakan rata kanan dan kiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon untuk dapat memberikan saran kembali untuk saya sehingga saya dapat berkembang secara lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan akhiri presentasi ini. Semoga dapat memberikan ilmu juga yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.